Teman-teman semuanya, di era saat ini kita menemukan fenomena baru di Indonesia, yaitu mengenai bahasa Jaksel, which is YTTA, red flag, FOMO, dan yang lainnya. Apakah sebenarnya bahasa kekinian tersebut dapat merusak bangsa kita? Temukan jawabannya di sini. Halo semuanya, kembali lagi di episode Learning with Z. Dan kali ini kita bakalan bahas suatu fenomena unik di negeri ini, yaitu mengenai bahasa Jaksel. Yang pertama, which is. Which is itu ya adalah sebenarnya ini tuh sesederhana translatean saja. Contohnya, itu nggak sesuai sama gue, which is gue nggak mau ikut. Kemudian YTTA yang bermaksudkan yang tahu-tahu aja. YTTA bisa juga dikatakan singgungan terhadap informasi yang tidak inklusif atau cuma beberapa orang aja yang tahu, kayak rahasia umum gitu. Contohnya, lo nggak perlu tahu, YTTA. Kemudian red flag, makna etimologinya ya bendera merah. Tapi makna terminologisnya menunjukkan suatu tanda-tanda bahaya yang mungkin terjadi. Biasanya berkaitan dengan hubungan, entah itu percintaan ataupun persahabatan. Contohnya gini, dia tuh suka gaslighting, red flag parah sih. Kemudian ada juga yang namanya FOMO atau fear of missing out. Artinya sebuah ketakutan akan ketinggalan suatu tren yang sedang terjadi, sehingga menghasilkan perasaan-perasaan cemas. Misalnya nih, kita tidak diajak main atau belum mencoba makanan yang lagi viral. Intinya ada nuansa rasa takut. Nah, ada juga dalam suatu istilah di buku 4000 Weeks, JOMO, yang artinya itu berkebalikan dari FOMO tadi, yaitu joy of missing out. Dimana joy of missing out ini adalah suatu sikap santai ketika menghadapi suatu hal yang lagi ngetrend atau kita nggak ikut-ikutan. Teman-teman, itulah beberapa kata yang lagi ngetrend saat ini. Nah, faktanya bahasa-bahasa ini tidak dapat dicegah penyebarannya. Jangan sampai nih banyak anak muda yang tidak mengenal identitas bahasanya sendiri. Itu tentu saja bahasa Indonesia. Ini sudah tercantum pada poin ketiga dalam Sumpah Pemuda kita kan, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan tercantum pula pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 di mana bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Lalu bagaimana caranya agar kita tetap mampu mempertahankan bahasa kita sebagai bahasa yang autentik? Caranya adalah dengan intensif menggunakan bahasa Indonesia di berbagai macam kesempatan. Kemudian jangan lupa untuk membaca buku dan juga mengenal sejarah tentang Indonesia itu sendiri. Hal ini juga akan efektif untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan tanggung jawab sebagai anak muda bangsa Indonesia, sehingga kita tetap bisa mempertahankan bahasa tersebut. Kita sebagai anak muda sah-sah saja untuk follow up the trend atau mengikuti tren yang ada. Tetapi jangan sampai lupa dari mana kita berasal. Root kita di mana? Hal ini adalah tanggung jawab bersama untuk mempertahankan bahasa kita agar tentunya tidak punah. Saya mengingat suatu quotes yang pernah saya baca. Kita boleh membaur, tetapi jangan melebur. Oke semuanya, terima kasih udah nonton video kali ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.